Hai, halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Yang pasti harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sehat selalu. Ketemu lagi dengan Miss Eti. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa. Sudah siap untuk belajar? Tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa secara garis besar itu terdiri dari 4 langkah ya. Yang pertama itu adalah inputnya. Jadi masukannya berarti berupa bukti transaksi. Dalam bukti transaksi ini kemudian diolah, diproses dalam proses akuntansi, kemudian nanti menghasilkan laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini akan dipakai untuk mengambil keputusan. Nah, keputusan ini akan menimbulkan adanya transaksi ekonomi lagi, sehingga disitulah terjadi siklus akuntansi secara garis besar. Tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa itu dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pembuatan laporan keuangan. Nah, di dalam siklus akuntansi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa siklus akuntansi itu dimulai dengan adanya dokumen sumber. Nah, dokumen sumber itu berupa transaksi. Dari dokumen sumber kemudian dibuat jurnal, kemudian diposting dalam buku besar, itu semua termasuk dalam tahap pencatatan. Tahap pengiktisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian sampai dengan membuat kertas kerja atau neraca lajur. Sedangkan untuk tahap pelaporan itu meliputi penyusunan laporan keuangan, kemudian jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal kembali. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu tentang tahapan siklus akuntansi mulai dari tahap pencatatan, tahap pengiktisaran sampai dengan tahap pelaporan. Oke, langkah yang pertama yang menjadi paling utama dalam pencatatan siklus akuntansi itu adalah adanya dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini merupakan sumber pencatatan yang berupa bukti pencatatan, kemudian menganalisa bukti transaksi yang terjadi berdasarkan dari ini adalah contoh-contoh dari bukti transaksi, yaitu yang berupa kwitansi, kemudian cek, nota kredit, nota debit, invoice atau faktur, serta nota kontan. Itu termasuk dalam contoh-contoh dokumen sumber yang menjadi dasar dari pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa ataupun mungkin perusahaan yang lainnya. Oke, langkah yang kedua adalah menyusun jurnal. Jurnal ini berdasarkan dari analisa bukti transaksi tersebut. Misalnya di dalam bukti transaksi tersebut diterima kwitansi dari hasil pendapatan jasa, maka itu akan menentukan bagaimana posisi jurnal umumnya atau jurnalnya, pencatatan dalam jurnalnya, yaitu di sebelah sisi debit dan di sebelah sisi kredit akun-akun apa yang dipakai serta nominalnya berapa. Langkah yang ketiga adalah posting buku besar. Jadi setelah transaksi itu di jurnal, proses penyelesaian berikutnya adalah pemindah bukuan atau posting jurnal ke buku besar. Nah, buku besar itu sendiri merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga ketika diperlukan itu mudah ditemukan. Jadi pada dasarnya istilah buku besar identik dengan akun. Langkah yang keempat adalah menyusun neraca saldo atau trial balance. Trial balance ini atau neraca saldo adalah daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Sehingga pada akhirnya di akhir penyusunan neraca saldo antara sisi debit dengan sisi kredit menunjukkan jumlah yang sama atau jumlah yang balance. Langkah yang kelima adalah menyusun jurnal penyesuaian. Pada akhir periode akuntansi itu di dalam periode akuntansi terdapat akun-akun yang harus disesuaikan atau diperbaharui agar bisa memperoleh gambaran kondisi yang sebenarnya.
Sehingga di sini jelas diketahui fungsi dari jurnal penyesuaian adalah untuk memperbarui beberapa nilai akun buku besar yang menampilkan jumlah sebenarnya dari aset, liabilities, ekuitas, pendapatan, dan dari biaya perusahaan. Langkah yang keenam adalah menyusun neraca lajur atau kertas kerja, di mana kertas kerja ini dapat diartikan sebagai media pencatatan neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca yang disusun secara logis untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jadi sebelum laporan keuangan itu disajikan kepada pemakai, maka laporan keuangan itu harus memiliki atau menjamin keakuratan informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Nah, proses pencatatan inilah yang kita bisa pakai menggunakan alat bantu yang disebut dengan kertas kerja atau neraca lajur. Nah, di kertas kerja, bentuk dari kertas kerja itu ada macamnya, ada yang berbentuk 6 kolom, ada yang berbentuk 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Sedangkan yang Miss tampilkan di sini adalah neraca lajur yang berbentuk 12 kolom. Langkah berikutnya adalah merupakan tahap pelaporan, di mana dalam siklus akuntansi itu kita menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu adalah tahap akhir atau merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi perusahaan jasa yang berupa laporan keuangan. Dan laporan keuangan ini biasanya terdiri dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, laporan keuangan ini diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kinerja perusahaan atau yang disebut sebagai pemakai informasi akuntansi, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal akan memakai laporan keuangan ini untuk menyusun atau membuat kebijakan atau keputusan ekonomi yang akan menghasilkan transaksi ekonomi berikutnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun sementara, akun pembantu modal, dan akun modal. Jadi di sini sifatnya adalah jurnal yang dipakai untuk mengenolkan akun sementara. Nah, akun sementara ini adalah akun yang mengakibatkan laba atau rugi atau yang disebut dengan akun nominal. Contoh akun yang ditutup adalah seperti yang terlihat di gambar, bahwa di situ ada menutup akun pendapatan, kemudian menutup akun biaya atau beban, kemudian menutup laba atau rugi, dan yang terakhir adalah menutup reverse. Langkah yang ke-9 adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun dari akun buku besar setelah ayat jurnal penutup dicatat. Tujuan pembuatan ayat jurnal penutup adalah untuk mengetahui apakah saldo-saldo akun yang terbuka atau neraca seimbang dan sebagai dasar membuka buku besar tahun berikutnya. Tahap terakhir adalah membuat jurnal atau menyusun jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik adalah jurnal kebalikan dari jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Tujuan pembuatan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pencatatan transaksi pada awal periode pelaporan berikutnya. Transaksi yang dibuatkan jurnal pembalik adalah transaksi yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Penggunaan jurnal pembalik tidak mengubah nilai yang dicatat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyusunan jurnal pembalik bukan merupakan suatu keharusan dalam siklus akuntansi. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Bye!